benih wija carana. Wija di sana kita secara umum jelaskan bahwa benih kebijaksanaan artinya adalah pernah latih wipasana. Ya. Nah kalau benih carana itu ya latih sila, berdana, ya. Terus latih apapun ya semua kualitas batin, nah itu carana namanya, benih carana atau benih perilaku latihan. Nah, dua benih ini penting sekali untuk perealisasian Dhamma. Artinya mencapai pencerahan di kehidupan ini juga. Kalau benihnya kurang, maka kita nggak bisa mencapai pencerahan. Nah, carana dijelaskan seperti orang yang punya kaki yang kuat atau tubuh yang kuat, fisik. Ya. Sedangkan wija seperti mata yang bisa melihat. Kalau untuk membawa tubuh ini kemana-mana, jadi perlu tubuh yang kuat. Tapi kalau tidak ada mata yang bagus, maka bisa nyasar. Ya enggak? Nah makanya perumpamaannya itu seperti satu orang itu buta tapi fisiknya kuat. Yang lain lagi matanya bagus tapi fisiknya lemah, sakit-sakitan. Nah jadi mereka harus bekerja bersama supaya nyampe di jalan yang benar tujuannya. Ya. Nah jadi didukung ya, dibopong si yang tubuhnya sakit-sakitan itu di atas sebagai penunjuk jalan. Nah kalau kita punya benih carana seperti sila, samadhi, bahkan jhana, ya, nah itu maka di kehidupan lampau misalnya kita sudah pernah berlatih, itu akan bisa menjadi faktor pendorong kita bertemu dengan Dhamma yang sejati. Benih carana ini juga jadi faktor pendorong seperti kama ya, kama yang mendorong kalian untuk bertemu dengan kalyanamita, ya, orang-orang yang satu pandangan, satu latihan dengan kalian. Nah, semakin bagus benih carananya, artinya semakin banyak kalian berlatih di masa lampau, maka semakin cepat kalian menemukan Dhamma yang sejati di kehidupan sekarang. Nah, cuma kadang-kadang ada orang punya benih carana, tapi benih wija atau kebijaksanaannya kurang. Nah, itu seperti siapa? Itu seperti Raja Kosala. Ya, di zaman Buddha ada raja, namanya Raja Kosala. Raja Kosala sangat sering bertemu dengan Buddha, tapi tidak dijelaskan di dalam Tipitaka bahwa Raja Kosala mencapai pencerahan apapun. Nah, jadi dia juga tidak berminat untuk dhamma-dhamma yang mendalam. Juga dia meskipun sudah bertemu Buddha, dia tidak terpintas dalam pikirannya untuk menjadi biku. Dia tetap mau jadi raja. Nah, tapi kenyataannya dia punya kama yang cukup besar untuk bertemu dengan Buddha dan sering. Tapi meskipun Buddha mengajarkan Dhamma ke Raja Kosala, tidak merealisasi. Ya. Nah, itu dibilang ada kama, benih-benih carananya, tapi bertemu Buddha tidak merealisasi. Nah, tapi ada juga yang benih wija atau kebijaksananya ada, tapi benih carananya kurang. Contohnya, Raja Ajatasattu. Raja Ajatasattu sempat bunuh papanya, bapak kandungnya Raja Bimbisara yang mana juga seorang Sotapanna. Nah, karena pergaulan yang tidak baik, bergaul dengan Bante Dewadatta. Nah, jadi kenapa dia memiliki pergaulan yang tidak baik? Kenapa dia bisa percaya sama Bante Dewadatta bahwa ini adalah orang yang bisa bimbing dia? Ya. Kenapa dia mau bersahabat, berasosiasi? Itu karena benih carananya kurang. Ya. Latihan seperti moralitas dan lain sebagainya itu kurang. Makanya berasosiasi dengan orang yang tidak baik pun tidak merasa tidak nyaman. Jadi akhirnya mempunyai hubungan yang bagus dengan Bante Dewadatta dan akhirnya dipengaruhi untuk membunuh papanya sendiri. Nah, tapi setelah bertemu dengan Buddha, mendengar samanya Phalasutta, ya, waktu itu Buddha menyatakan bahwa
Kalau saja Raja Ajatasattu belum sempat membunuh bapak kandungnya, maka dia bisa menjadi Sotapanna setelah mendengar sutta tersebut. Nah, jadi dia punya benih kebijaksanaan untuk merealisasi. Cuma agak telat aja. Jadi, Kama membunuh bapaknya itu menghalangi, tidak bisa merealisasi. Akhirnya kemana Raja Ajatasattu? Ke Awiji. Ya, meskipun setelah Buddha Mahaparinibbana, Raja Ajatasattu menjadi donatur utama diadakannya persamuan agung yang pertama atau yang disebut dengan konsili Buddhis ya. Dengan begitu besar kebajikan dan sumbangsinya kepada Buddha Sasana pun ya hanya meringankan saja ya. Tapi tetap ke Awiji. Itu karena benih carana yang kurang. Jadi benih carana itu penting sekali. Nah, tapi benih carana kalau dikumpulkan sebanyak apapun tanpa ada benih kebijaksanaan juga sayang, ketemu Buddha tidak merealisasi. Ya mungkin kita, ya kan? Kita mungkin aja ketemu Buddha, nah, tapi tidak merealisasi. Nah, sampai sekarang.